Jadi di pasal 13 dan 14 ini ada dua hal yang saya pelajari. Yang topik pertama adalah tentang membuat keputusan yang benar. Jadi dalam perjalanan Abram, yang waktu itu masih namanya Abram, dari Mesir sampai dia kembali, ada berbagai hal yang terjadi, perseturuan antara gembala-gembalanya dan juga gembala-gembalanya Lot. Yang saya perhatikan ada tiga hal yang dia lakukan yang benar, dan kita bisa belajar dari dia. Yang pertama adalah tentang penyelesaian konflik. Dikatakan di pasal 13 ayat ke-9, Abram yang sebenarnya lebih senior, lebih tua, dan lebih berpengalaman daripada Lot, bukan langsung ingin mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia ingini, atau mendikte gitu ya, memerintah, tapi dia memberikan kesempatan, empowering, memberikan kesempatan untuk Lot memilih. Dia berkata kepada Lot, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Luar biasa, suatu kerendahan hati, dan juga Abraham ingin membuat Lot bisa mengambil tanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya. Jadi ini salah satu yang saya pelajari, bahwa ketika terjadi ada masalah atau ada konflik, seringkali saya sendiri juga inginnya kemauan saya. Mungkin saya merasa saya lebih benar, saya merasa saya lebih punya pengalaman, saya merasa saya lebih expert di bidang saya, dan seringkali lupa bahwa ada satu lagi keputusan yang bisa kita ambil, ada satu jalan lain selain jalan saya, yaitu memberdayakan orang lain, memberikan kesempatan orang lain untuk mengambil keputusan atau mendengarkan dari sisi mereka. Yang kedua adalah ketika menangani krisis. Setelah diceritakan di pasal ke-14 ada peperangan gitu, dan ternyata Lot diambil dan disandera. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abram, bukannya menyalahkan Lot atau mungkin mencela Lot gitu. Udah saya kasih tahu kamu kenapa memilih, kenapa kamu tidak sebelumnya diskusi sama saya untuk keputusan itu, misalnya. Atau mungkin dia mencari celah di mana harusnya dari awal kamu tanya ke saya, harusnya kamu dari awal menyalahkan Lot, bukan itu yang dia pilih. Tapi ketika dia pertama kali mendengar itu, bahwa anak saudaranya tertawan, yaitu Lot, pasal 14 ayat 14 dikatakan, dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Jadi Abraham mengambil tanggung jawab, bukannya menyalahkan atau mencela, untuk ikut menyelesaikan konflik, untuk ikut menangani krisis, untuk ikut ambil bagian dalam penyelesaian masalah. Ini suatu hal yang luar biasa, karena seringkali ketika saya lihat, tarik ke dalam diri saya sendiri, ketika ada masalah, yang pertama kali mungkin saya pikirkan adalah, siapa nih yang harusnya saya salahkan? Seringkali tendensinya seperti itu. Atau misalnya saya sudah pikir, harusnya orang ini melakukan seperti ini, harusnya menti saya atau orang yang saya pimpin, harusnya saya sudah kasih advice, harusnya seperti ini, seperti itu. Pertama kali kita cenderung untuk menyalahkan. Tapi seorang leader, kita belajar dari Abraham, mengambil tanggung jawab, mau ikut turun dalam menangani masalah tersebut. Yang ketiga adalah tentang perspektif. Di akhir semuanya, setelah Abraham akhirnya berhasil dengan 318 orang pilihan orang yang dia latih di rumahnya, berhasil untuk kembali, diberikanlah suatu tawaran oleh raja dari Sodom. Tapi apa yang
diputuskan oleh Abram. Dia berkata di pasal 14 ayat 23, "Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya." Seringkali ketika kita ditawari sesuatu yang baik, sesuatu yang kelihatannya bagus gitu, bagaimanakah kita merespon itu? Seringkali saya cuma berpikir keuntungan saat, oh, ya mumpung gitu. Mungkin saya nggak akan lagi ditawari oleh Raja Sodom. Mungkin nggak akan ada datang kedua kali tawaran yang sebagus ini gitu. Tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya, tanpa memikirkan apakah ini benar-benar dari Tuhan atau enggak, atau bagaimana kita bisa menjadi good steward, bagaimana kita bisa mengelola hal ini. Tapi dari Abram saya belajar bahwa dia sudah memikirkan dengan perspektif jangka panjang. Jangan sampai ketika aku menerima dari kamu, nanti kamu yang berkata bahwa, aku loh yang bikin Abram kaya. Nah, suatu perspektif yang baik dari seorang Abraham dalam kepemimpinannya untuk membuat kita juga, saya ingin mengajak juga untuk kita ketika ada satu tawaran yang mungkin kelihatannya sangat baik, yang bagus, tuh ambil pause dulu dan kita lihat apa ya dampak jangka panjangnya. Itu yang saya pelajari yang ketiga dari Abram. Jadi ada 3 hal. Yang pertama tentang memberdayakan orang lain, bukan mendikte sesuai keinginan kemauan kita. Yang kedua adalah mengambil tanggung jawab ketika ada masalah atau krisis. Dan yang ketiga tentang perspektif, yaitu berpikir dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, saya tertarik untuk melihat perjalanan Abraham untuk kembali ke perjumpaan pertamanya di area antara Betel dan Ai. Dikatakan seperti yang ada di peta ini, dia dikatakan setelah dari Mesir nomor 4, ia kemudian berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat ke Betel. Dan dikatakan di mana kemahnya mula-mula berdiri. Ada satu kata di situ, mula-mula, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ada 2 kata-kata, at the beginning atau mula-mula, dan yang kedua adalah at the first gitu. Ketika saya merenungkan kejadian 13 ini, sangat menarik hati saya gitu. Minggu terakhir Tuhan juga mengingatkan tentang mula-mula gitu, tentang perjumpaan yang mula-mula, itu bisa bentuknya dalam kasih yang mula-mula, janji Tuhan yang mula-mula disampaikan, yang mungkin kita seringkali sudah lupa, atau mungkin Tuhan ingin kita kembali ke dalamnya. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita sudah pergi ke banyak tempat, cuman ada saatnya ketika kita perlu untuk kembali ke hal yang mula-mula ini. Buat saya itu kembali ke kasih mula-mula. Nah, perjumpaan yang mula-mula ini menghasilkan apa saja dalam kehidupan dalam Abraham ketika kita melihat pasal 13 dan 14. Saya lihat ada 3 hal, yaitu byproduct yang terjadi setelah Abraham kembali ke perjumpaan pertamanya dengan Tuhan. Yang pertama adalah visi yang semakin ditajamkan. Di Kejadian 12 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan memberikan janji terlalu clear. Kira-kira apa ya ini Tuhan? Masih belum tahu. Tapi ternyata setelah kembali lagi Abram ke perjumpaan di tempat di mana dia berjumpa dengan Tuhan, tempat awal mula-mula itu, Tuhan berkata, seluruh negeri yang kau lihat. Jadi sekarang bukan hanya ke negeri yang akan kutunjukkan, mungkin kayak negeri antah berantah gitu, yang dia nggak tahu. Semakin ada visi yang ditajamkan, visi yang semakin clear. Mungkin awalnya ketika Tuhan menyatakan itu pertama kali, Abram juga nggak tahu, tapi saat ini ada di depan mata yang dia. Ternyata ini yang dimaksud oleh Tuhan. Mungkin itu momen di mana dia tahu, oh ini maksudnya apa yang Tuhan bilang sebelumnya. Apakah mungkin hari ini ada dari Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang merasa, kayaknya aku sempat pernah menerima visi ini dari Tuhan atau janji ini dari Tuhan, tapi kok akhir-akhir ini kelihatannya agak mulai blurry, agak mulai kurang jelas. Mungkin ini saatnya untuk kita kembali lagi ke perjumpaan kita mula-mula dengan Tuhan. Kasih mula-mula kita dengan Tuhan untuk mencari wajahnya lagi dengan sepenuh hati. Dan dari situ akan lahir visi yang semakin diperjelas, semakin dipertajam, afirmasi-afirmasi dari Tuhan untuk apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada misi yang baru. Setelah Abram kembali ke tempat perjumpaannya yang mula-mula dengan Tuhan dan kembali membangun mezbahnya di situ, kemudian Tuhan memberikan satu misi yang baru, sesuatu yang harus dia kerjakan yang baru dengan sangat jelas. Tuhan berkata, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Jadi bukan hanya visi, tapi saat ini Tuhan langsung memberikan ini loh, kamu harus jalani negeri itu sesuai panjang dan lebarnya. Hal yang sama, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada yang sedang mendoakan,
maksudnya apa ya Tuhan? Atau misalnya, wah visi yang Tuhan kasih di dalam kehidupanku ini terlihat luar biasa dan besar, saya nggak tahu mesti mulai dari mana gitu. Atau mungkin janji Tuhan yang Tuhan pernah taruh di dalam hati kita, di dalam hidup kita masih simpan itu, tapi kita mulai resah gitu. Apa ya Tuhan, tindakan pertama yang harus saya lakukan? Apa yang saya punya panggilan untuk ini? Tapi mungkin masih belum kelihatan. Mungkin saatnya untuk kembali lagi ke perjumpaan mula-mula, di mana Tuhan menyatakan janji itu kepada saudara. Mungkin ini saatnya kembali lagi untuk kekasih mula-mula, bukan lagi rutinitas karena kewajiban dan lain sebagainya, tapi kita kembali lagi untuk mencari Tuhan karena rindu untuk mengenal Dia, mengenal hatinya. Dari situlah Tuhan akan, saya percaya, menyatakan hal-hal, tindakan-tindakan, action-action apa yang kita perlu lakukan untuk menggenapi rencana dan visinya yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah tindakan iman. Jadi seringkali ini sesuatu yang buat saya pribadi peneguhan gitu. Seringkali saya punya pertanyaan, kok ada ya orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin hebat, orang-orang pemimpin luar biasa, orang-orang Kristen yang kok bisa dia segila itu mengambil tindakan iman? Kok bisa dia Wallace gitu? Benar-benar Tuhan bilang A, kerjain A. Tuhan bilang B, kerjain B gitu. Ya, of course ada hubungan yang sangat intim dengan Tuhan di sana. Tapi salah satu yang Tuhan ingatkan ke saya adalah seringkali dalam perjalanan kekristenan kita mungkin mulai lupa dengan kasih mula-mula. Kita mungkin mulai lupa dengan apa yang mula-mula Tuhan kerjakan dan sampaikan dalam kehidupan kita. Ketika kita kembali ke perjumpaan itu, ketika kita kembali ke kasih mula-mula itu, saya percaya seperti Abraham, ada tindakan iman. Apa yang dilakukan Abraham? Dia sesudah itu tuh dikatakan di Kejadian 13 ayat 18, bahwa sesudah dia menerima janji Tuhan yang baru, Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Jadi mungkin hari ini visinya mungkin sudah tahu, sudah dinyatakan juga mungkin misinya, tapi seringkali masih kurang nih, kurang keberanian, masih gimana ya kalau misalnya saya melakukan A, nanti ada B dan C yang tidak terurus atau lain sebagainya. Ada berbagai hal yang mungkin menjadi concern Bapak Ibu, saudara dan teman-teman sekalian termasuk saya. Tapi Tuhan ingatkan, mungkin ini saatnya juga untuk kita kembali lagi ke perjumpaan kita mula-mula dengan Tuhan. Kembali lagi ke situ. Dan dari situ akan ada kekuatan, ada iman untuk kita melangkah, untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara dan teman-teman sekalian untuk merenungkan dari 3 hal ini. Yang paling terakhir yaitu tindakan iman, faith in action. Kapan terakhir kali saudara mengalami ini, mengambil tindakan iman ini, dan bagaimanakah perjalanan saudara? Mungkin di tengah-tengah itu, sebelum saudara mengambil tindakan iman itu, saudara mengalami kasih yang mula-mula, diingatkan kembalikan janji yang mula-mula, atau saudara mengalami sesuatu yang lain di tengah perjalanan ini, silahkan menceritakan juga pengalaman saudara sebelum mengambil tindakan iman tersebut.